Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Bularas harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar apa anak-anak? Kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan pengukuran berat badan. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki penjelasan materi pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Oke anak-anak, mari mengingat kembali tata tertib saat jam istirahat. Nah, apa fungsinya anak-anak? Agar anak-anak mampu menjelaskan kembali tata tertib saat jam istirahat. Bisa dilihat pada penjelasan kali ini. Aturan ketika istirahat yang pertama, keluar kelas dengan tertib, jadi tidak saling mendorong satu persatu secara tertib. Yang kedua, tidak jajan sembarangan, jadi hanya diperbolehkan membeli makanan atau jajanan di sekolah. Yang ketiga, tidak bermain di luar lingkungan sekolah, jadi tidak boleh bermain di tempat lain selain di lingkungan sekolah. Yang keempat, boleh ke perpustakaan. Nah, saat istirahat anak-anak sangat diperbolehkan untuk pergi ke perpustakaan. Untuk apa anak-anak? Untuk membaca buku, menambah wawasan ilmu. Kemudian yang kelima, tidak meninggalkan sekolah tanpa izin. Ya, jadi anak-anak tidak boleh menjadi siswa-siswi yang nakal, yaitu ketika sekolah belum selesai atau jam pelajaran masih berlangsung dan anak-anak pulang pergi tanpa meminta izin, itu tidak boleh ya. Kemudian melaksanakan adab makan dan minum. Nah, jadi ketika makan dan minum, anak-anak harus mengingat bagaimana adab yang baik ketika makan dan minum. Dan yang ketujuh, masuk kelas dengan tertib. Karena keluar kelas harus tertib, maka masuknya pun juga harus tertib. Tidak boleh dorong-dorongan ya, atau menendang satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita belajar mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Nah, pada pembelajaran 5 ini sama seperti pembelajaran 4 yang lalu anak-anak. Yang mana huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Nah, tanda titik itu juga berfungsi sebagai pemisah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi diberi tanda titik. Perhatikan cerita berikut. Anak-anak bisa perhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, untuk judul itu diawali dengan huruf kapital semua, membuat model plastisin. Kemudian untuk awal kalimat menggunakan huruf besar semua dan diakhiri dengan tanda titik. Anak-anak bisa lihat cerita tersebut, kemudian dicermati. Nah, untuk awalannya semuanya menggunakan huruf kapital dan untuk akhir kalimatnya menggunakan tanda baca titik ya. Aku mendapat tugas membuat karya seni itu. Jadi begitu ya cara menuliskan yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya anak-anak. Selamat mencoba. Selanjutnya kita belajar tentang menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah.
Nah, anak-anak bisa dilihat aturan merawat tanaman di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman setiap pagi. Akibatnya, jika tidak menaatinya, tanaman akan layu, bahkan mati. Yang kedua, mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Akibatnya, jika tidak mematuhi, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, memberi pupuk tanaman secara teratur. Akibatnya, jika tidak mematuhi, tanaman tidak akan tumbuh subur. Yang keempat, tidak memetik bunga sembarangan. Akibatnya, anak-anak, tanaman akan rusak. Yang kelima, tidak bermain bola di dekat pot tanaman. Akibatnya, jika tidak menaati aturan, maka pot tanaman dapat pecah karena terkena bola. Nah, itu aturan untuk merawat tumbuhan yang ada di sekolah. Dan akibatnya, jika anak-anak tidak mematuhi peraturan tersebut. Nah, pada gambar di sampingnya terdapat cerita tentang bekerja sama merawat tanaman di sekolah. Anak-anak bisa membacanya untuk menambah cerita baru tentang bekerja sama merawat tanaman di sekolah, anak-anak. Selanjutnya, kita belajar tentang mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan, anak-anak. Selain itu, saat menulis cerita, anak-anak juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Ini perlu diperhatikan ya, agar anak-anak bisa menggunakannya dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan pengukuran berat badan, Bu Laras akan mengingatkan kembali untuk alat ukur berat baku itu dibagi menjadi 4. Ada timbangan duduk digital, ada timbangan kue digital, ada timbangan pasar, dan timbangan kue analog. Anak-anak bisa lihat di situ ciri-ciri dan kegunaannya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang menjelaskan pengukuran berat badan. Nah, siapa di sini yang sudah pernah mengukur berat badan? Nah, kita dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Jadi, untuk mengukur berat badan itu ada timbangannya sendiri, anak-anak. Nah, hasil pengukuran berat badan dengan timbangan itu dinyatakan dalam satuan baku kilogram. Jadi, jika anak-anak menimbang berat badan, maka satuannya adalah kilogram. Nah, sebelum menimbang berat badan, hal yang perlu diperhatikan apa saja, anak-anak? Yang pertama, letakkan timbangan pada permukaan yang rata atau datar. Jadi harus diletakkan di tempat yang datar, tidak pada tempat yang bergelombang atau tidak rata ya, harus di tempat yang rata. Kemudian yang kedua, lepaskan sepatu dan tas yang digunakan agar hasil penimbangan tepat. Nah, ketika anak-anak hendak menimbang berat badan, maka sepatu, tas, atau segala barang yang anak-anak pegang, yang anak-anak letakkan di saku, itu harus dikeluarkan semua terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil penimbangan berat badan anak-anak yang sesungguhnya, yang tepat, yang benar-benar memang berat badan anak-anak, bukan tambahan dari barang-barang yang ada pada baju atau saku. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugas kita hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 155. Ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Dikerjakan di Bu Pena dan buku halus.
Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.